Pertama, apa yang Anda mimpikan ya belum tentu itu jodoh Anda. Ya, mungkin Anda suka sama seseorang sampai muncul dalam mimpi Anda. Jadi mimpi itu ada 3. Satu, ada mimpi yang menyenangkan, ya. Kalau Anda mimpi yang menyenangkan, ya bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua, ada mimpi yang menakutkan, yang mengerikan, yang mengkhawatirkan. Kita berlindung diri kepada Allah dari mimpi buruk. Yang ketiga adalah mimpi yang boleh jadi orang sebut sebagai bunga tidur, ya. Suatu hasrat yang ada dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Kemudian saat Anda tidur, dia itu naik ke permukaan memori Anda, sehingga terjadilah mimpi. Nah, boleh jadi dalam hati kecil Anda ada hasrat kepada si A. Ada hasrat, baik Anda sadari atau tidak sadari. Ada rasa suka, ada rasa simpati. Nah, dia muncul. Jadi sebenarnya itu mimpi, sebut sajalah seperti bunga tidur, orang bilang. Itu sebabnya mimpi tidak bisa dijadikan ukuran bahwa dia jodoh kita, nggak bisa. Jadi intinya, apa yang Anda impikan itu bukan tanda jodoh Anda. Pak Am, bagaimana itu kalau orang istikharah, katanya lewat mimpi? Saya ingin tegaskan, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa jawaban istikharah itu lewat mimpi. Nggak ada dalil, ya. Coba tunjukkan mana dalilnya. Nah, istikharah itu jawabannya yakin. Makanya di dalam hadis dikatakan, kalau kamu ingin memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupmu, maka mintalah kepada Allah yang terbaik. Ya, makanya doa istikharah itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku mohon pilihan terbaik berdasarkan ilmu Engkau yang maha luas. Engkau maha tahu, aku tidak tahu. Ya Allah, kalau yang jadi pilihan ini adalah baik untuk saya, baik untuk dunia saya, baik untuk akhirat saya, berikan dan mudahkan. Tapi kalau apa yang saya akan pilih ini sekiranya nanti akan jadi keburukan saya, dunia dan akhirat saya akan buruk dengan pilihan ini, ya Allah, jauhkan. Dan ya Rob, beri ganti dengan yang lebih bagus. Dan beri saya keridhaan atas apa yang Engkau gantikan itu. Kan itu istikharah. Nah, dari situ muncullah keyakinan. Mana? Ambil atau tinggalkan. Jadi tidak ada dalil bahwa jawaban istikharah itu mimpi. Apalagi diistikharahkan orang lain yang memimpikan. Itu lebih-lebih lagi, tidak ada dalilnya. Mama istikharahkan ya Neng ya, gitu loh. Kata ibunya, Neng, mama teh udah istikharah tapi nggak mimpi-mimpi. Dan memang jawaban istikharah mah bukan mimpi, saudara-saudara sekalian. Saya juga nggak ngerti dalilnya dari mana. Ya, orang bilang bahwa jawaban istikharah itu mimpi. Keterangannya dari mana? Saya baca hadis-hadis tentang istikharah, tidak ada tuh yang mengatakan jawabannya lewat mimpi. Ada yang bilang Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lewat mimpi, ya itu maka nabi gitu kan. Dan itu kan bukan istikharah. Nabi Ibrahim kan tidak istikharah. Beliau dapat perintah untuk menyembelih anaknya. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi. Nah, bermimpi di situ bukan istikharah, tapi beliau menerima wahyu. Karena sahabat-sahabat tercinta, salah satu media Nabi itu menerima wahyu lewat mimpi. Ya, jadi mimpi bagi seorang nabi
itu adalah cara beliau menerima wahyu. Jadi jangan dianalogikan bahwa jawaban istikharah itu lewat mimpi karena Nabi Ibrahim juga mimpi. Ini nggak nyambung. Analogi yang dipaksakan. Ini analogi yang tidak logik gitu. Dalilnya itu nggak nyambung gitu. Di mana benang merah logikanya itu nggak ada. Ini mah cocokologi, dicocok-cocokkan. Nabi Yusuf kan juga mimpi. Itu mukjizat Nabi Yusuf. Dan itu kan Nabi Yusuf ceritanya bukan istikharah. Ya nggak? Beliau mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusufnya ya tidak mimpi. Yang mimpi itu raja. Lalu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Jadi kalau ada orang yang cocokologi memaksa-maksakan bahwa jawaban istikharah itu lewat mimpi seperti Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, menurut saya itu tidak ada benang merah logikanya di situ. Tidak ada. Kalau Nabi Ibrahim itu beliau menerima wahyu lewat mimpi. Makanya saya bilang, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya inni arafil manami anni adzbahuka." Wahai anakku sayang, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Menerima wahyu, aku bermimpi tadi malam, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif almatu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan saja apa yang engkau mimpikan itu. Aku termasuk orang yang siap menerima perintah Allah. Aku sabar menerima perintah Allah. Jadi ini cerita tentang wahyu yang diterima Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau Nabi Yusuf, beliau tidak bermimpi. Beliau menafsirkan mimpi sang raja. Gitu. Balik lagi ke yang tadi. Jadi yang namanya istikharah itu jawabannya bukan mimpi. Jawabannya Anda yakin atau tidak. Ya, tapi Pak Am ada juga yang lewat mimpi. Iya, itu masalah satunya. Tapi bukan berarti kudu mimpi gitu maksud saya. Ada orang yang setelah bermimpi itu dia jadi yakin. Oke. Ya. Yang penting itu bukan urusan mimpinya. Anda yakinnya itu loh. Yakin. Nah sekarang ada mahasiswa yang diterima di 2 perguruan tinggi ternama. Ya, di Oxford dia diterima. Di Harvard dia diterima. Duh bingung. Apakah saya harus di Harvard di Amerika? Ataukah di Oxford di Inggris? Nah, bagaimana untuk meyakinkannya? Browsing, cari informasi, diskusi dengan alumni, akhirnya mantap. Oke, aku ambil di Harvard saja. Nah, itu juga istikharah. Tapi jawabannya lewat pencarian informasi, gitu loh. Ada orang yang dia itu daftar di 2 perusahaan, dua-duanya diterima. Dia bingung, aku harus yang mana ya? Dia istikharah. Nah, bagaimana untuk meyakinkan? Dia cari informasi sedalam-dalamnya tentang prospek 2 perusahaan itu. Bahkan bertanya kepada yang bekerja di situ. Nah, akhirnya Anda mantap. Oke, aku ambil perusahaan A. Anda nggak mimpi. Tapi Anda menjadi yakin dengan searching, dengan mencari informasi. Itu juga jawaban dari istikharah. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, tidak ada kaitan istikharah dengan mimpi. Nggak ada kaitan. Ya. Jadi dengan demikian istikharah itu kaitannya dengan apakah Anda yakin atau tidak. Apalagi Anda cuma memimpikan seseorang, ya, lalu Anda langsung mengatakan, oh ini mah jodoh saya. Jangan GR begitu, ya kan? Gitu. Jangan. Ya anggap itu bunga tidur. Boleh jadi ada sesuatu yang berada dalam memori Anda, kemudian itu muncul ke permukaan. Sahabat-sahabat sekalian, ini isyarat bahwa kita kudu mendudukan persoalan secara proporsional, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab.